Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis perkembangan pendidikan inklusif anak usia dini di Indonesia. Kenalkan, nama saya Tridewi Bungsu Tanbrin dengan NIM 2009757 dari kelas 1A PG PAUD. Pendidikan anak usia dini adalah jenjang pendidikan sebelum memasuki pendidikan dasar yang upaya pembinaannya ditunjukkan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Lalu ada menurut Sapon Shaping dalam O'Neill pada tahun 1994, pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah terdekat di kelas bersama dengan teman seusianya. Indonesia masih kurangnya sekolah-sekolah PAUD inklusi karena pada dasarnya lebih banyak sekolah inklusi untuk anak sekolah dasar. Dan kondisi di lapangan cenderung menilai bahwa anak berkebutuhan khusus diberikan pelayanan pendidikan yang sama dengan anak normal. Yang pertama, berdasarkan yang tertulis di dalam Permendiknas nomor 70 tahun 2009 mengenai pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan atau hambatan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat yang istimewa. Yang kedua, sekolah inklusif adalah perkembangan baru dari pendidikan terpadu. Dalam sekolah inklusif, setiap anak sesuai dengan kebutuhan khususnya diusahakan dapat dilayani secara optimal dengan dilakukan berbagai modifikasi dan penyesuaian mulai dari sarana dan prasarana, kurikulum, tenaga pendidikan dan kependidikan, sistem pembelajaran hingga pada sistem penilaiannya. Sekolah-sekolah yang mempunyai program inklusi akan memberikan berbagai layanan khusus untuk anak berkebutuhan khusus agar mereka bisa mendapatkan layanan yang sesuai dengan hambatan yang diderita sehingga kemampuan yang dimiliki oleh mereka berkembang secara optimal. Lalu yang selanjutnya adalah landasan spiritual. Dalam surat An-Nisa ayat 9 yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka yang anak terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Yang selanjutnya yaitu ada landasan yuridis. Pada landasan yuridis terdapat pada pasal 55 dan 32 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, lalu Deklarasi Hak Asasi Manusia tahun 1984, lalu ada Konvensi Hak Anak pada tahun 1989, lalu ada Konferensi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua pada tahun 1990, lalu ada Persamaan Kesempatan bagi Orang Berkelainan pada tahun 1993, lalu ada Pernyataan Salamanca tentang Pendidikan Inklusi pada tahun 1994, lalu ada Komitmen Dasar mengenai Pendidikan untuk Semua pada tahun 2000, dan yang terakhir ada Deklarasi Bandung pada tahun 2004. Metode menurut Jade pada bukunya halaman 3 pada tahun 2008, metode studi literatur merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Lalu ada juga menurut Daniel dan Warsiah, studi literatur merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan berbagai buku, majalah yang berkaitan dengan masalah dari tujuan penelitinya. Nah, selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berasal dari berbagai jurnal ilmiah, artikel ilmiah, berbagai website yang relevan yang telah direview, dianalisa dimulai dengan materi hasil penelitian yang relevan. Lord Howard pada tahun 2003 mendefinisikan anak berkebutuhan khusus sebagai anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik. Tujuan pendidikan inklusi adalah mengurangi kekhawatiran dan menumbuhkan loyalitas dalam persahabatan, serta membangun sikap memahami dan menghargai. Klasifikasi anak berkebutuhan khusus sesuai dengan program Direktorat
Pembinaan Sekolah Luar Biasa tahun 2006 dan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar Menengah Departemen Pendidikan Nasional, yaitu ada yang pertama ada tunanetra, yang kedua ada tunarungu dan tunagrahita, yang ketiga ada kesulitan belajar, yang keempat ada lambat belajar, yang kelima ada autis, yang keenam ada korban penyalahgunaan narkoba. Tuti Wahyudi pada tahun 2007 secara bertahap beliau merintis program PAUD Inklusi, merupakan suatu tahap awal program yang sangat menggembirakan. Rintisan awal berupa pengembangan instrumen deteksi dini dan pembentuk center, meskipun diperlukan, akan tetapi pada hakikatnya belum secara signifikan dengan kebutuhan pendidikan inklusi itu sendiri. Ada beberapa faktor yang mesti dipertimbangkan dalam implementasi pendidikan inklusif. Kurikulum untuk anak berkebutuhan khusus. Kurikulum ini direncanakan untuk mempersiapkan pola pembelajaran yang sesuai dengan jenis hambatan sekolah yang merumuskan perencanaan pembelajaran, namun karena polanya terintegrasi dengan sekolah umum, maka rumusnya mengacu pada pembelajaran pada umumnya. Pendidikan anak usia dini yang memiliki kebutuhan khusus membutuhkan bimbingan sebelum memasuki pendidikan dasar yang ditunjukkan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan semua anak. Penyelenggaraan pendidikan tidak diberikan untuk anak-anak yang normal, tetapi diberikan juga untuk anak yang berkebutuhan khusus. Sekolah inklusif dan sekolah reguler harus disesuaikan dengan kebutuhannya seperti sarana dan prasarana, kurikulum, tenaga pendidikan, dan lain-lain. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.